Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Jumat 19 Maret 2021 kita merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Dialah Bapa pengasuh Yesus Kristus, pelindung pekerja, pelindung keluarga. Tapi juga sejak 150 tahun lalu dia ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 sebagai pelindung gereja universal. Karena itu mulai 8 Desember 2020 sampai nanti 8 Desember 2021 Bapak Suci Paus Fransiskus menetapkan tahun ini sebagai tahun Santo Yosef dan menulis sebuah surat apostolik yang berjudul Patris Corde, hati Bapa. Hati Yosef memang adalah hati seorang bapa yang tulus ikhlas, tidak hanya siap berkorban tapi juga siap dikorbankan, sama seperti hati Tuhan. Dan dari hati inilah muncul banyak keutamaan, seperti pelaksana yang lurus, jujur, tekun dan setia, tanpa banyak bicara tapi penuh tanggung jawab. Dalam diri Santo Yosef kita bisa melihat Tuhan, bukan hanya karena dia menjaga dan memelihara Yesus, tetapi juga karena kesaksian hidupnya. Perannya dalam sejarah keselamatan disamakan dengan Maria yang berusaha melaksanakan kehendak Allah. Dan karena itu Paus Santo Yohanes 23 memasukkan namanya dalam kanon doa syukur agung. Lalu mari kita melihat 7 karakteristik yang ditulis oleh Bapak Suci Paus Fransiskus dalam Patris Corde tentang Santo Yosef. Yang pertama, Santo Yosef adalah Bapa yang dikasihi. Paus Fransiskus melihat dan mengutip apa yang dikatakan oleh Santo Paulus ke-6 yang melihat bahwa Yosef telah menjadikan hidupnya sebagai suatu pelayanan dan pengorbanan yang total untuk menjaga keluarga kudus Nazaret. Yang kedua, seorang bapa yang lembut dan penuh kasih. Bapak Suci meyakini bahwa kelemah lembutan yang ditujukan oleh Yosef mungkin juga telah menginspirasi Yesus. Santo Yosef sebagai seorang pengikut Yahudi dalam melaksanakan apa yang dikatakan oleh pemazmur, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan begitulah Yosef menghadapi berbagai macam hal termasuk kecemasannya dengan berserah kepada kehendak Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Yosef pernah cemas, pernah takut, tetapi melalui hidupnya Tuhan telah bekerja. Itulah kelemah lembutan yang penuh kasih. Ketika kita penuh dengan kelemahan, kita yakin juga bahwa Tuhan bekerja dalam kelemahan kita. Yang ketiga, Bapa yang taat. Paus Fransiskus melihat bahwa di setiap keadaan Yosef adalah orang yang taat, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah bahkan dalam mimpi melalui suara-suara malaikat. Ia bekerja sama dengan Tuhan dan akhirnya hidupnya menjadi pelayan keselamatan. Yang keempat, Bapa yang menerima. Paus Fransiskus adalah Bapa yang menerima, termasuk menerima Maria dalam sebuah situasi sulit tanpa menuntut syarat apapun. Ia percaya apa yang dijanjikan Allah melalui kata-kata malaikat. Yang kelima, seorang Bapa yang berani secara kreatif. Paus Fransiskus melihat Santo Yosef berani secara kreatif
karena mampu menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan. Waktu mengantar Maria menuju Bethlehem, kemudian harus lari ke Mesir, mendampingi Maria ketika Yesus tertinggal di Bait Allah, banyak hal lain. Dan Yosef telah menunjukkan dia adalah orang yang tetap sabar, tetapi juga punya langkah-langkah yang terbaik, yang berani, tetapi juga kreatif untuk mengatasi masalah. Yang keenam, Bapa yang bekerja. Paus Fransiskus melihat bahwa sejak ensiklik sosial pertama dari Paus Leo ke-13, Rerum Novarum, tentang martabat pekerjaan, Santo Yosef menjadi sebuah teladan. Teladan bahkan menurut Paus, Yesus terinspirasi tentang nilai martabat dan kegembiraan dan kemandirian dari pribadi Santo Yosef. Dan Santo Yosef adalah pribadi yang bekerja sama dengan Allah. Kita pun dipanggil untuk bekerja sama dengan Allah dalam setiap aspek pekerjaan kita, termasuk di tengah wabah pandemi COVID-19, di mana orang banyak kehilangan pekerjaan. Kita mohon doa Santo Yosef. Yang ketujuh, Bapa dalam bayang-bayang. Paus Fransiskus mengutip penulis Polandia Jan Dobrzinski yang menulis buku The Shadow of the Father. Ia menjelaskan bahwa sosok Santo Yosef merupakan bayang-bayang dari Bapa surgawi yang menjaga Yesus, yang menjaga Maria, yang menjaga keluarga kudus Nazaret dan juga kita semua. Maka karena kesetiaan dan kekudusan Yosef, mari kita belajar dari kesaksian hidupnya, tapi juga mohon doanya supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang semakin sama seperti Bapa di surga, sempurna adanya. Semoga demikian.